Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang di program terbaru dari Formula, yaitu konferensi meja blunder. Blunder nggak tuh? Gitu. Oke, untuk di konferensi meja blunder kali ini kita akan membahas permasalahan keblunderan atau keblunderan yang ada di sekitar kita, yang di lingkungan terdekat kita, bersama tentunya narasumber terbaik. Untuk kali ini kita kedatangan Ibu Rika. Tepuk tangan dulu dong. Ibu Rika ini sebagai aktivis perempuan hebat lah. Gokil pokoknya dia, gokil parah. Dan selanjutnya narasumber ada Ambu Eka. Halo. Halo Ambu. Nah, terakhir ini paling ganteng sendiri nih. Kayaknya aku juga kalah ini gantengnya ini. Dia ini salah satu aktivis pemuda di Kabupaten Bekasi. Bang Adam. Masya Allah. Oke, para narasumber terhebat ini, saya sebenarnya ada gemeter ini. Aduh, pertama kali ya, cuman nggak apa-apa lah, Bismillah. Jadi sebenarnya kita di sini pengen bicara terkait ini sih, Abang, Umi, Ambu, terkait permasalahan terutama kan kita formula ini tentang pemuda ya, tentang pemuda yang bergerak tentang pemuda yang dimana ingin kasih wawasan untuk teman-teman pemuda gitu kan. Nah, yang pertama mungkin pembahasan pertama terkait ini sih, perkembangan pemuda dari zaman ke zaman. Nah, mungkin kan kita kan di sini ada dari beberapa generasi ya, beberapa generasi. Mungkin dari Umi, zaman Umi seperti apa, Ambu gimana, Bang Andan gimana, dan tentunya mungkin pengalamannya beda-beda. Gitu ya kan. Mungkin kita bisa bahas dari Umi dulu, boleh? Silakan. Boleh Umi, silakan Umi, gimana kira-kira waktu pemuda zaman Umi, apakah bener nggak sih ada yang namanya didikan VOC ya kan? Dulu tuh kayaknya terkenal keras banget gitu kan, pemuda zaman dulu beda sama sekarang gitu. Mungkin bisa penjelasannya Umi, silakan. Yang jelas zaman dulu kita muda itu belum ada nih teknologi seperti ini kayak gitu. Dulu tuh saya ingat banget pertama kali punya handphone itu handphonenya besar banget. Gitu. Panjang Umi. Iya. Kayak begini. Kalau kata anak Prit tuh segede godem kayak gitu. Besar banget kayak gitu. Dan ketika kemudian kita belum terpapar dengan teknologi, kita diantara kita tuh mainnya lebih kompak lah kayak gitu. Karena kita nggak ini kan menatap layar kan kayak gitu. Dan juga memang didikan dari orang tua memang mungkin agak lebih keras sih kayak gitu. Dulu kalau di sekolah dimarahin sama guru, kita pulang bilang tambah dimarahin juga. Gitu. Karena dianggapnya kita berbuat salah kan di sekolahan kayak gitu. Tapi memang sih sebuah perubahan makin ke sini sebuah keniscayaan. Karena kalau nggak ada perubahan itu kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Dan kalau kita aja kan ketemu sama teman lama kita gitu, kemudian dibilang kok kamu masih sama kayak gitu. Itu bukan sebuah pujian berarti kalau dibilang masih sama kayak gitu. Tanda tanya, berarti kita nggak ada perubahan yang ke arah baik kan kayak gitu. Kalau kok kamu berubah, nah itu baru bagus. Benar-benar. Asal berubahnya ke arah baik kayak gitu. Berarti dulu bukan lebih keras tapi lebih tegas mungkin ya. Bisa ya. jadi. Mungkin untuk arah yang lebih baik. Wah, berarti menantang juga guys ya. Menantang banget itu zaman dulu enggak kebayang kalau misalnya. Jadi kan VOC, Bro. Syari kayaknya ya. Itu dia. Gitu. Oke, makasih Umin. Terus selanjutnya kita pengen denger nih dari zamannya Ambu sama Bang Andan, kayaknya masih satu generasi kali ya. Siapa? Kayak beda deh. Kayak beda jauh. Kayak jauh. Soalnya sama-sama semangatnya masih semangat kuat nih. Nah itu harus, kalau itu harus. Jadi ya mungkin dari Ambu dulu, boleh Ambu gimana dulu? Sebenarnya kayaknya lebih dekat ke Bu Rika deh dibandingkan ke Ludiadan. Oh iya. Karena zaman-zaman itu masih zaman-zaman, kalian pernah nggak sih di sekolah itu kenal kayu itu Bu? Penggaris kayu yang panjang. Oh, ya. Masih ngalamin tuh. Masih. Berarti kita dekat. Masih muda. Zamannya itu kuku sekarang banyak nggak yang diperiksa? Oh ya, gini. Gitu. Itu biasanya hari setiap hari Jumat tuh. Kalau kita Senin ya Bu. Oh, Senin. Kalau kita Senin itu masih zaman-zamannya tata tertib tuh masih itu banget ya. Terus orang tua juga nggak ngerjain PR sekali nih. Bu itu ditarik Bu saya Bu. Ditarik dari dalam keluar, lalu disiram di situ. Pokoknya Masya Allah banget. Lebih ke penyiksaan ya kayaknya ya. Itu jadi sebuah motivasi kita mau untuk berubah, Kalau misalnya mungkin kalau di sekarang tuh zaman-zamannya menye-menye gitu ya. Nanti ada positifnya, ada negatifnya lah setiap zaman. Kalau kayak gitu nggak bisa mager ya. Bener. Nggak bisa rebahan. Ini kayak lebih cocok ke VOC-nya beneran. Ini zaman VOC, beneran ya. Gokil, keren banget. Berarti istilahnya zaman dulu tuh tegasnya masih berasa banget ya. Apa mungkin beda orang tua kali ya?
Bisa jadi juga sih. Beda orang tua, beda tempat juga mungkin. Bener. Banyak faktor lah ya. Bener. Oke. Sepakat. Kalau misalnya zaman Beldan gimana? Nah, ini agak menarik nih. Ini kebetulan saya lahir di kita sepantaran lah. Iya. ceritanya. Iya. Ceritanya. Jadi memang betul kata Bu Rika, Ambu gitu ya. Ini teknologi ini ngerubah semuanya gitu kan. Mungkin di zamannya Bu Rika, zamannya Ambu tuh teknologi nggak semasif sekarang gitu kan. Di zaman kita itu mungkin anak-anak yang dijederin penggaris atau godam gitu ya, udah di penjara kayaknya. Gitu. Nah makanya kayaknya kalau di zaman kita sekarang gitu ya, saya ngerasa mungkin anak-anak ini banyak perubahan gitu. Mungkin kalau dikerasin kayak di zaman VOC gitu, ini lebih terkesan seperti lembek mungkin ya gitu ya. Ya cuma ini betul menyemai tadi ini juga kemungkinan disebabkan oleh apa tadi, paparan teknologi gitu kan. Kita kan disrupsi teknologi yang sangat banyak. Anak muda nih menyerap informasi dari mana-mana gitu kan. Too much information is confusion. Artinya ketika anak muda itu menyerap informasi yang banyak, dia nggak tahu nih mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi kemungkinan itu yang menyebabkan perubahan lah dari zaman ke zaman gitu ya. Salah satunya tadi paling utama tuh teknologi sih. Teknologi ya. Gitu. Wah, sangat sebenarnya teknologi lebih ke banyak positif dan ruginya juga ya, Itu negatifnya dia. ya. Tergantung zamannya ya. Ya bagaikan pisau aja bro. Ketika Iya sih. pisau tuh digunakan buat motong makanan apa buat nyakitin orang gitu kan sebenarnya. Lebih kemana tuh? Itu dia. Oke, menarik. Kalau misalkan bisa ditarik garis kesimpulan, mungkin secara garis besar ya antara zaman setiap orang tua mungkin niatnya baik ya, Pastinya. untuk anaknya lebih baik gitu kan. Cuman mungkin cara dan zamannya mungkin Yang berbeda. cara berbeda dan polanya mungkin yang kayak di zaman tadi Bu Rika yang dimana belum ada teknologi gitu kan, masih pakai godam, godam, gila, gede banget. Iya, istilahnya untuk cara mendidik seperti itu karena yang bisa digunakan saat itu ya hanya godam itu tadi. Kita godam ya lebih gampang yang nyebutnya godam ya. Tapi ini teman-teman paham nih godam apa tuh godam? Iya, kayaknya nggak ngerti deh. Kayaknya zaman Segede Saya tahunya Godam tuh Batman ya. Godam City. Iya, masuk. Sih nggak sih? Itu dia. Tahunya itu. Nggak panjang tadi Om ya. Iya ngalamin juga. Ngalamin juga. Sebenarnya kayaknya masih zaman juga sama seperti itu deh Umi. Waduh. Kayaknya ya waktu SD SMP karena mungkin orang tua juga lebih sempat merasakan didikan gitu kan. Cuman kalau misalkan boleh sedikit cerita gitu ya, kenapa emang tadi benar kata Ambu, Bu Eka dan Bang Adan, nangis itu nggak akan ngerasa makin penurunan. Kalau yang Isan lihat dari POV orang tua lebih kayak apa ya? Orang tua tuh lebih nggak mau ngalamin anaknya ngalamin seperti dia. Nah, jadi ada beberapa toleransi gitu ya, atau mungkin bisa sebab teknologi juga dan yang lain dari faktor-faktornya gitu. Nah, istilahnya banyak juga sih faktornya ya. Kalau misalnya dijabarin agak bingung juga gitu. Tapi secara POV gitu ya, kayak mungkin Bu Rika atau Ambu atau Bang Adan yang saya udah berkeluarga gitu kan, seperti itu bener nggak sih cara mendidik anak? Gue nggak mau nih anak gue ngerasa kayak gue dulu gitu. Jadi oke lah nggak apa-apa. Oh ini emang zamannya. Gitu. Mungkin dari yang jelas sih kalau memang sesuatu itu bagus di zaman dulu kita harus pertahankan. Kita nggak bisa bilang bahwa kita langsung berubah langsung kemudian semua yang di zaman dulu nggak kita pakai lagi, nggak bisa gitu juga kayak gitu. Yang bagus di zaman dulu harus tetap kita pertahankan. Misalkan kayak zaman dulu mungkin orang tua mengajarkan sopan santun, mengajarkan adab kayak gitu, itu harus dipertahankan. Nah, yang kurang bagus baru kemudian itu diperbaiki gitu. Dan zaman dulu kan mungkin kayak kelas parenting, kelas apa belum terlalu banyak gitu, sedikit gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak ilmunya, nah itu diperbaiki. Jadi nggak usah terlalu antipati terhadap masa lalu kayak gitu, dan juga nggak usah terlalu euforia juga kayak gitu dengan sesuatu yang baru. Intinya sih mana yang baik itu kita pertahankan. Berarti balik lagi ke porsinya masing-masing, yang disesuaikan ya. Oke. Kalau dari pandangan dari Ambu sendiri terkait itu gimana Ambu? Apalagi kan kalau lihat Ambu juga udah sama-sama berkeluarga ya, mungkin punya anak kecil, ngerasain hal yang kayak gitu nggak sih? Maksudnya lebih kayak gue nggak mau nih anak gue dulu sekeras ini gitu. Soalnya gue ngerasain gak enaknya, sakitnya mungkin gitu ya. Ternyata memang ada efek sih, lebih longgar sama anak-anak. Cuman bedanya adalah
longgarnya dalam artian bukan sikapnya, tapi kekerasannya. Kekerasan tegas itu bukan berarti keras itu ya, maksudnya kita bisa nggak keras tapi tegas atas semua kedisiplinan atau sopan santun dan segala macam. Itu sih kelonggaran dalam bentuk kekerasan tadi. Oke, berarti intinya mah tegasnya mah tetap gitu. Tegasnya tetap. Mungkin caranya gitu ya. Karena tadi ya zaman ibu-ibu milenial itu ilmu parenting tuh lagi banyak masuk ya, banyak masuknya. Jadi semua ibu-ibu milenial itu menerapkan semua parenting dari A sampai Z. Karena memang lagi momennya semua ilmu parenting tuh ada ya Bu. Tuh, jadi pakemnya di situ tapi tanpa kekerasan, tegasnya mungkin iya. Oke, jadi istilah dari banyaknya ilmu yang masuk di kayak semacam uji coba mungkin ya? Semacam uji coba bukan ya? Nggak uji coba juga sih. Sama anak kok coba-coba. Masuk. bukan ke uji coba itu, maksudnya tapi kayak ini yang bisa diterapin ke anak gue yang mana nih? Tapi saya itu sebenarnya enggak Karena ya? semua ilmu parenting juga nggak pasti Bang. Oh gitu. Iya Bu. Iya. Nah, Ibu kan psikologi ya. Iya, Karena masuk semua ya. ilmu parenting juga nggak pasti. Nggak Kita pasti, ngelihat ya. potensi anaknya juga, cara mereka menerima, dan itu kan kita perlu benar-benar mengenal si anaknya itu. Bagaimana yang cocok ya kayak gitu untuk diterapkan di keluarga kita. Belum tentu Karena juga semua cocok. pohon juga bibitnya pupuknya beda ya Bu ya. Iya. Oke. Gitu. Ini ilmu friend. Yang ini Biar nyampe, Mei. Ilmu buat gue pribadi. Iya iya. Kalau tapi kalau misalkan Bang Adan sendiri gitu kan bisa dikatakan apa namanya pasangan muda lah ya. Pasangan muda. Pasti saya ada planning ABC ke depannya terkait anak sendiri gimana. Itu. Silakan Bro. Gue ini melihat ya tadi apa Bu Rika Ambu gitu ya, ngelihat kayak gimana cara dia mendidik anak gitu ya. Ini gue melihat seperti kalau teman-teman semua tahu Nikita Willy itu nggak? Iksan, makan dulu. No. Itu kayaknya gimana ya, kayak Nggak masuk ya. jadi kok jadi begini ya gitu. Enggak. Iya bener. Tapi iya. Bener. Iya kan tadi kan dikurangin kekerasannya, toleransi kekerasannya, tapi tegas itu tetap. Betul. Nah, tapi kalau pendapatan pribadi ya, kan alhamdulillah nih Anies sebagai mualaf gitu ya. Mencoba untuk mempelajari gimana sih cara mendidik anak versi Islam itu seperti apa gitu ya. Jadi kan itu sudah diajarin sebenarnya. Kiat-kiat menjadi seorang suami misalnya kayak gitu kan. Menjadi seorang ayah itu sudah dituntun tuh. Caranya gimana? Cara mendidik anak, cara kita menjadi seorang ayah itu biar kita sesuai dengan norma-norma kehidupan seperti apa. Alhamdulillah sih sudah dituntun ya. Sudah ada udah tinggal nyontek aja brother gitu. Paling sih gitu ya. Gitu sih. Oke, berarti jadi lebih ke pedoman yang Betul. ada tinggal diikuti. Betul. Tapi masalahnya Bang, akhir-akhir ini kayaknya yang kita lihat pedoman ada, tapi kayak lebih kayak kayaknya ini nggak cocok lah, jadi kayak disingkirkan gitu. Kayak tadi contoh ilmu parenting udah ada nih contoh tata cara untuk anak tuh baiknya seperti apa untuk umur 0 sampai 3 tahun gimana, terus selanjutnya gimana. Tapi kayaknya ada beberapa orang yang kurang mementingkan itu mungkin ya. Kayak contoh yang dalam Islam kan udah istilahnya udah dituntun tuh cara mendidik anak yang baik gimana, ya kan, untuk diajarkan waktu sholat gimana, waktunya untuk berteman gimana gitu. Nah, tapi kan kayaknya tingkat kesadaran kurang gitu. Baik-baiknya seperti apa sih mungkin menurut dari Umi Rika sendiri yang tadi kaitan dengan psikolog untuk lebih aware lagi terkait ya tadi pedoman termasuk agama dan pendidikan yang lain-lain gitu. Yang jelas sih sebelum kemudian menerapkan kepada anak-anak, orang tua juga harus berubah dulu sih, kayak gitu. Sepakat ya. Tadi kan, Sepakat ya. Beli juga kemudian dia belajar dahulu kayak gitu. Dan biasanya ketika mualaf sangat semangat ya gitu ya belajarnya ya, kayak gitu ya. Itu dia. Hari lahir. Iya, parah. Bagaimana kemudian dia mau menerapkan ke anaknya kalau dia sendiri juga belum belajar kayak gitu. Yang jelas sih belajar dulu, nah kemudian dia ketika belajar dia bisa tuh kemudian ini yang oke nih kayak gitu, ini yang akan saya terapkan kayak gitu. Dan ketika kemudian sudah menerapkan, dia melihat ada hasilnya, dia akan kemudian belajar lagi karena hal seperti itu tidak akan selesai sih kayak gitu. Beres karena perkembangan zaman juga terus menerus kayak gitu. Dan anak-anak juga berubah terus gitu dari fasenya kayak gitu. Kalau nggak punya kemauan atau punya keinginan untuk belajar ya sulit sih sepertinya kayak gitu. Ya. Berarti istilahnya dari orang tuanya dulu gitu.
Harus Orang terus tua belajar harus kayak gitu. belajar. Jangan sampai udah ini yang cocok udah gitu dipakai terus nggak bisa gitu kayaknya ya Bu ya. Apalagi anak sekarang sangat kritis kayak Iya, gitu. iya. Kalau Full of fashion. anak zaman dulu gitu ya, nyapu berantakan, sama orang tua dibilang kalau nyapu berantakan nanti dapat jodohnya jenggotan. Kalau kalau anak sekarang nyapu berantakan dibilang nanti dapat jodohnya jenggotan, ya nggak apa-apa, emang sengaja mau dapat jodoh yang jenggotan gitu, sengaja berantakan kayak gitu. Jadi beda kayak gitu. Cukup. Bisa kayak gitu. Lebih kritis anak sekarang, harus bisa dijawab dengan kemudian masuk ke logika mereka kayak gitu. Harus belajar terus. Jadi ya mau nggak mau sih sebenarnya sebagai apa tantangan juga mungkin ya, tantangan untuk orang tua sekarang untuk mempelajari sifat ataupun teknologi yang baru, jangan sampai jadi apa bumerang mungkin ya, bisa dibilang bumerang buat dirinya sendiri ketika anaknya nanya gitu. Nah tapi kalau boleh nanya nih ke Ambu kan kalau bisa dibilang udah berkeluarga juga ya Ambu ya, udah punya Iya. berapa putra Ambu? Putri? Kita 3. Masya Allah banyak banget ini. Belum. Oh, belum. 11-an. Waduh, rencana 11. Tadinya awal nikah mau bilang, oh saya 11. Tapi sudah sini, udah. Udah dulu ya. Ya. Iya. Tapi Ambu kalau boleh tahu nih, ketika cara tadi mendidik anak itu kan, ada nggak sih kiat-kiat Ambu sendiri menangani anak-anak Ambu? Contoh kayak tadi yang Bu Rika bilang, di mana anak-anak lebih kritis gitu kan. Cara dari Ambu sendiri cara nanganinnya kalau betul gimana tuh? Ini salah satu hikmah kenapa kita disuruh belajar dari baru lahir sampai Sampai mati nih. Iya, itulah hikmahnya. Jadi- Kalau misalnya Ambu selalu gini bilang sama orang-orang, kita harus teknologi itu harus melek banget orang tua sama teknologi, apalagi zaman-zaman sekarang generasi alpha ya masuknya. Generasi alpha itu udah kritis, udah yang tontonnya segala macem gitu kan. Nah kalau misalnya kita nggak melek teknologi, itu salah satu contohnya kalau kita nggak ilmunya nggak update ya salah satunya tadi saat anak-anak menontonnya aneh-aneh, kita nggak tahu tuh gimana caranya kita bisa ngeretas ataupun menghindari anak-anak yang dia lebih pintar nih dari kita. Makanya ada yang bilang apa Bu? Didiklah anak sesuai Zamannya. Coba. Sepakat. Jadi benar-benar harus, apalagi sebagai ibu yang tiap hari di rumah, tiap hari sama anak-anak itu kan mentalnya harus benar-benar kejaga gitu kan. Yang ya udah belajar terus gimana cara mentalnya harus tetap baik. Dari mental yang baik itu menciptakan bahagianya gitu kan, karena tadi ibu itu jadi providernya di keluarga. Saat providernya rusak nih, gangguan anak-anak juga bakal ikutan gitu. Bukan anak doang, suami juga. Semuanya ya, semuanya. Keren sih. Ini ngomong-ngomong kita ilmunya Masya Allah banget ini ya. Luar biasa Masya ya, Allah. luar biasa. Dari perkembangan pemuda zaman Bu Rika, cara mendidik anak yang mungkin ada beberapa tahapan yang bisa disesuaikan tadi ya Bu ya, terkait zamannya. Ambu juga yang ngalamin, apalagi Bro Aden satu ini, Masya Allah. Tapi kalau balik lagi nih ngomongin terkait pemuda gitu ya, yang dimana kan pemuda makin kesini kayaknya tingkat kritisnya juga semakin tinggi juga nggak sih? Ada dong. Kayaknya enggak dah. Nanti dicari kita. Iya, kalau misalkan dilihat kayaknya pemuda makin sini juga sama kritisnya mungkin ya, sama halnya kayak tadi anak-anak perkembangan zaman makin pengen tahu kayaknya, makin pengen tahu apa sih kenapa begini, kenapa begitu gitu. Tapi kalau misalkan boleh tahu tingkat kritis di masing-masing zaman kayak misalnya Bu Rika, apakah ke Ambu itu sama dengan apa tata cara belajar atau perkembangan zaman tadi gitu sih? Kalau boleh tahu gimana? Oh, iya, Bu. Ya memang makin kesini pemuda makin kritis kayak gitu. Dan mungkin juga itu disebabkan tadi teknologi dan juga sarananya juga banyak. Gizinya juga mungkin sudah jauh lebih baik gizinya kayak gitu. Nah kalau di zaman saya dulu kita belajar ya konvensional kayak gitu. Kita belajar mungkin ngalamin nggak sih pakai kapur gitu. Papan tulis kayak gitu. Terus Udah masuk AI, saya udah masuk AI gitu. abis itu kapurnya abis itu dihapus terus kemudian berterbangan tuh sisa-sisa debu-debunya kayak gitu. Terus penghapusnya melempar ya Bu ya. Ya, ada bekasnya tuh. Penyiksaan lagi aja. Jangan belosin banget. Pusing lagi aja. Dan dulu kita tidak ada internet, kita tuh pakainya RPUL. Wah,
Nah, tahu nggak air tawar tuh? Tahu nggak sih? Kok segede gini Mas? Saya masih ada tuh tapi udah bungkusnya sampulnya pada rusak tuh gitu. Jadi untuk tahu gitu ya jumlah penduduk di sebuah negara kita buka, negara-negara di Asia kita buka, jadi bukunya tebel banget kayak gitu. Dan ketika Bu Guru atau Pak Gurunya berbicara, kita nggak bisa tuh kemudian kayak googling, kayak nyari apa ya, kita udah gitu percaya saja gitu apa yang dikatakan kayak gitu oleh pengajar kita kayak gitu. Kita percaya saja kayak gitu. Ya, kita percaya saja gitu dengan apa yang dikatakan oleh ya penulis dan kemudian juga Bapak, Ibu guru dan segala macam kayak gitu. Nah, kalau anak zaman sekarang kan ya mungkin dia akan cari lagi kayak gitu. Malah mungkin bisa Biar diupdate, selangkah. kalau nggak update di buku nih, udah lahir ya tuh, angkanya nggak update nih, nggak Udah valid, berubah ya nggak valid. kayak gitu, udah nggak valid lagi gitu. Nah, zaman dulu seperti itu tuh kayak gitu. Berarti kayaknya lebih effort kali ya, yang bisa dibilang cari buku tentang ilmu apa, cari bukunya baca sampai tuntas. Gitu. Ya lebih effort tapi juga kemudian akhirnya ya kita sumbernya terbatas gitu. Jadi juga untuk kekritisannya jadi kurang terfasilitasi kayak gitu. Jadi hanya terpatok beberapa buku doang ya. Tapi kalau misalkan boleh tahu zaman Ambu apakah sama masih buku juga apa udah mulai kayaknya udah mulai masuk teknologi? Tidak, Belum saya ya? masuk teknologi itu mulai punya HP saya SMA. SMA. SMA masih yang SMS yang biasa, nggak bisa googling dong. Oh, Kan? oke. Kayaknya semua yang punya HP pertama kayak gitu deh di zaman kita ya. Kalau Kayaknya saya juga sama deh yang 1, 2, 3 itu masih pakai Tiga nama. tiga 10 ya Bu. Saya tiga Bentar, tiga 10. lu lahir tahun kapan sih? Kayaknya hampir sama terus Ayo, ini. masuk deh. Hampir sama mulu. Belum sempet yang ngalamin. tapi nggak ngalamin Iya. zaman pager kan? Pager. Saya ngalamin. Pager bunyi. Kita masih terlalu muda. Itu sampai ada lagunya loh tentang Oh, iya? pager kayak gitu. Tirit-tirit. Iya. Pager berbunyi gitu. tahu Nah, sih. kita baca beritanya gitu. Terus untuk supaya balas kita harus cari telepon umum. Untuk kemudian ngebalasnya seribet itu. Seru sih. Seru sih. Makanya ada bedanya Bu dari effortnya itu sampai ke anak-anak sekarang ngerasa mungkin kalau lebih kritis ya anak-anak Iya. sekarang, cuman dia lebih Mudah mungkin. lebih mudah Zamannya dan lebih AI-nya mudah. tuh, jadi mereka nggak mau Daya juangnya Daya tuh juangnya mungkin agak kurang kayak gitu. agak rendah ya, agak kurang. Karena udah terfasilitasi tadi mungkin ya. Contoh, kita membuat apalah gitu, ada ChatGPT ya kan. Pusing-pusing lah. Siapa tuh yang sering pakai? Gua kayaknya ya. Saya kayaknya nih. Padahal kita dulu ada harus ngeliat jurnal ya, yang ngeliat jurnal segala macam gitu untuk cari referensi. Bikin skripsi deh sekarang kayak gimana? Ada yang bikin skripsi lewat ChatGPT. Joki sekarang. Kalau dulu, nah, sampai cari buku itu saya ke Kuitang Bu. Masya Allah. Waduh. Cari buku ke Kuitang. Sekolah tidak menyediakan, kampus tidak menyediakan, saya nyarinya ke Kuitang. Kuitang yang depan-depan itu ya. Iya. Sekarang udah nggak ada tuh. Dulu Iya. banyak banget tuh ide Iya, bener, Kuitang bener. kayak gitu. Dan toko buku. Maaf, Toko buku. belum lahir. Ente. Di emperan itu banyak banget. Ah, kalau di emperan harganya agak miring dibanding toko buku di dalamnya tuh. Oh. Di Kuitang itu juga dulu ada toko buku Islam mungkin pertama kali ya gitu. Iya. Ada. Anda jamin ngalamin nggak bang? Enggak lagi. Udah Google Scholar gua. Oh, udah Google Gua Scholar. udah Google Scholar. Ada jurnal nih Google Scholar. Langsung ada Iya. ketemu ya. Temu insya Allah ada. Itu nyari buku zaman SMA Bu. Jadi zaman SMA itu udah nggak pakai buku-buku yang tipis, yang tebel-tebel. Apalagi kan lu masuknya kimia ya. Kimia itu kan butuh referensi banyak Betul. tuh. Nyarinya yang tebel-tebel Kuitang. Puyeng tuh. SMA jurusannya kimia. Kimia. Oh masih ada ya, bukan IPA IPS ya gitu. Ya udah masuk SMK analis kimia. Oh, I see. Oh, karena Gokil. SMK. Gokil. Oke. Keren. Gokil. Jadi bukunya tuh udah segini-segini. Kalau anak sekarang nggak mungkin pegang buku nggak sih? Ibu, bukan ibu. Iya, kalau megang ibu bang, kalau HP doang. PDF. Iya, kalau megang HP doang kan repot. Berarti istilahnya mungkin mulai kelihatan nih perbedaannya gitu kan. Dari tadi effortnya, fasilitasnya gitu kan. Yang istilahnya dulu itu karena terbatas teknologi, jadi kayak seakan-akan mau nggak mau ya kayaknya ya memaksa. Daya juangnya. Iya, memaksa untuk daya juang. Gua harus tahu nih, gua harus dapat gitu ya. Beda kayak zaman sekarang mungkin karena udah terfasilitasi, jadi kayak Itu dia. udahlah. Serba mudah ya. Terlalu Betul. muda, terlalu kayak Betul. muda gitu. Jadi lebih ke apa ya mungkin ya? Kalau misalkan dilihat dari sisi itu kayaknya kurang bagus mungkin ya, kurang bagus. Yang dimana tadi semangat juangnya itu makin
makin menurun. Makin menurun. Udah itu dia. Tapi kira-kira nih ya dari kita mau tanya ke Bang Adan dulu. Kira-kira Bang Adan ada nggak sih untuk, karena Bang Adan masih tergolong muda ya, emang masih muda ya? Masih muda. Alhamdulillah, masih muda. Masih muda ya. Iya. Ya kalau misalkan dia dari generasi sekarang udah mulai rada mageran mungkin ya, kita bisa sebut rada mageran. Untuk cara ningkatin supaya effort kayak dulu lagi gimana sih? Soalnya kan poin effort ini termasuk yang positif banget kayaknya ya, supaya ngurangin mageran gitu. Gimana menurut Bang Adan? Oke, berarti caranya biar kita nggak mager gitu kali ya? Iya. Ya sebenarnya ningkatin effort. cari tahu apa passion kita sih sebenarnya. Misalkan kita mungkin kalau saya pribadi gitu ya, suka olahraga misalnya gitu. Contoh, ya udah kita coba cari tempat-tempat atau kayak komunitas lah ya yang menunjang passion kita gitu. Kalau saya kan alhamdulillah dapat nih, gue mau sambo nih, mau MMA misalnya gitu. Ya udah sikat gitu. Nah, jadi nih anak muda perlu cari tahu apa passion dirinya apa, kemauannya dia apa gitu, biar dia tahu jelas arahnya kemana gitu. Jadi kalau aneh lihat gitu ya, kalau dari generasi ke generasi kan biasanya orang tua yang ngarahin biasanya, bukan anaknya gitu kan. Nah, alhamdulillah kalau dia itu ya terserah lu mau jadi apa, terserah lu gitu kan. Yang penting bener aja gitu. Nah, mungkin di situ sih Bang. Maksudnya kayak kita dikasih medium dan dikasih kesempatan buat deep dive untuk nyari tahu passion kita apa. Baru tuh kita bisa bisa explore lagi, kita bisa exercising lagi di passion kita itu. Dan juga ketemu komunitas juga nggak sih? Komunitas bareng-bareng namanya support kayak system, gitu. brother. Itu ketemu lingkungan yang bagus, teman-teman yang bagus, gitu kan, ilmu yang bagus, ya udah paket lengkap. Iya, karena tadi Bang, lingkungan itu menentukan siapa kita. Betul. Sangat berpengaruh banget ya. Tapi anak muda sekarang susah nggak sih cari komunitas yang sesuai? Nah, itu dia. Sebenarnya tuh gampang banget, Bu. Di Cibitung kayaknya ada komunitas yang bagus deh. Coba cek dong. Sekali nggak ngecek. Ya. Masa sih enggak gitu. Contohnya mana contohnya? Nanti aja. Tahu muncul ya kan. Gitu. Iya, tapi kayaknya sebelum kan kayaknya komunitas emang udah banyak gitu ya, Bu, Bang. Tapi permasalahan utamanya kayaknya dari dalam diri nggak sih, maksudnya? Yang tadi balik lagi zaman Ibu gitu ya, ada keinginan dari dalam diri, pengen untuk berubah. Tapi kalau misalkan permasalahan nih, saya pengen tahu dari sisi psikologi anak ya. Kalau misalkan dia emang dasarnya udah gue nggak mau ngapain sih, ikutan capek gitu, maksudnya buat ngembaliin semangatnya lagi, ada nggak sih? Yang jelas sih motivasi itu kan terbagi dua ya, ada motivasi internal dan motivasi eksternal dari luar kayak gitu. Dan ketika kemudian seorang anak masih kecil itu memang butuh sekali banyak motivasi eksternal, misalkan sama orang tuanya tuh, nanti kalau bisa ini akan mama kasih ini kayak gitu, reward lah, itu motivasi eksternal tuh kayak gitu, reward gitu. Tapi ketika seorang anak besar, maka seharusnya motivasi internalnya yang sudah mulai tumbuh lebih besar lagi, bukan motivasi eksternalnya kayak gitu. Mungkin bahasanya tuh kayak ambak. Ambak tuh apa manfaatnya bagiku kayak gitu. Ironi, biar nyampe nih. Ilmu catat nih. Bikin status ya. Langsung anak-anak gitu. Ketika kemudian seseorang tahu manfaatnya buat dia, dia akan lebih termotivasi. Misalkan contoh, kan banyak yang bilang tuh matematika tuh, aduh sulit banget sih segala macam. Sampai kayaknya ada jargon tuh dari seorang konten kreator. Matematika itu mudah bukan? Bukan. Kayak gitu. Enggak, itu buat Anda itu. Gampang kok, gampang. Bener, gampang. Ayo bener. Tapi kalau tahu, matematika itu gunanya adalah kemudian biar kita di kemudian hari cara berpikirnya logis. Ini, sepakat. Di kemudian hari matematika itu juga gitu bisa gitu ya membuat kita mungkin menunjang jadi pengusaha gitu. Ya masa pengusaha kemudian ketika menyusun anggaran dan segala macam strategi nggak bisa kayak gitu. Tambah minus lah ya. Dan cari terus tuh manfaatnya apa, motivasi dari internalnya akan tumbuh kayak gitu. Oke, berarti lebih kayak dipahamin mungkin ya. Ya. Kenapa sih harus melakukan itu gitu kan, supaya ada timbul motivasi lagi gitu.
Jadi kan kalau bahasanya tuh kan find kan gitu ya, temukan why-nya tuh kenapa kayak gitu. benar. Kenapa Benar. kayak Strong why. gitu. Strong why. Oh, ya. Strong why. Kalau itu kejawab, motivasinya akan sangat tinggi tumbuh di dalam diri kayak gitu, tumbuh kayak gitu. Tapi untuk membentuk pola pikir strong why-nya dulu nih buat nemuin itu gimana, Bu? Karena kala tadi kita berbaur nih ya, ketemu dengan komunitas, kita bisa ngelihat gitu ya, kok dia bisa ya kayak gitu ya. Walaupun sih kalau dia bisa kayak gitu, kita juga nggak harus bisa sih. Nah, kita mungkin bisa yang lain. Di Bekasi ada nggak sih Bu komunitas kayak gitu tuh? Wah, cek IG-nya. Gitu. Ya. Dan ketika kemudian juga gitu kita melihat ke sekeliling dan segala macam gitu, itu bisa sih kemudian akhirnya itu menjadi sebuah trigger. Nah, beda lagi kalau dia tidak melihat dan tidak memperhatikan, cuman kemudian kayak scrolling, ya itu agak sulit sih kayak gitu Nah, itu untuk kadang-kadang menemukan. kayak gitu tuh, Bu. Ada anak muda misalnya, dia cuma scrolling, tapi sebetulnya dia mau keluar, cuma tidak menemukan semangat untuk keluar gitu. Dia sudah nyaman di kondisi dia sekarang gitu kan. Itu untuk buat naikin semangat lagi atau keluar dari zona nyaman dia tuh gimana gitu? Harus dipaksain sih, harus ditaruh udah tuh kayak gitu. Itu brain rot namanya. Kayak gitu. Brain rot. Bener. Jadi harus peran orang tua juga. Bisa jadi peran orang tua, tetapi kemudian lagi-lagi itu kan dari eksternal ya, walaupun orang tua ya Betul, gitu. betul. Tetap kemudian yang harus memaksakan diri taruh udah keluar kayak gitu. Karena kalau enggak ya kayak terpenjara kayak gitu. Betul. Terpenjara di dunianya sendiri kayak gitu. Dan makin lama makin Jadi masuk memang tuh. harus dia yang nyari dulu nih, harus Ya. dia yang nyari dulu, dia bangkit dulu baru Mm-mm. ya, perubahan itu terjadi. Dan juga kemudian tadi gitu, ada komunitas yang ngajak-ngajak loh kayak gitu. Masa enggak masuk? Masa iya nggak masuk? Masa iya tidak doang. Kacau nih. Iya. Dikunjungi. Langsung aja langsung. Tapi Umi terkait tadi penyemangat gitu ya. Emang istilahnya kita dari dalam diri misalkan udah semangat banget nih, udah semangat banget. Tapi semangat itu cuma bertahan beberapa hari doang. Ya. Ya nggak usah ambil contoh jauh-jauh lah, saya sendiri kan. Nggak usah lihat orang, nah, udah saya aja langsung lihat saya sendiri gitu kan. Oke, awal-awal semangat gitu kan, ini kejar, oke. Tapi gini kok kendor gitu. Apa yang harus dilihat utamanya tuh faktor mana dulu gitu. Tadi kan ada banyak macam ya buat faktor lihat buat penyemangat. Tapi ketika down lagi, faktor tersebut ada kaitannya juga nggak sih gitu? Ya ketika seseorang itu semangat turun itu wajar nggak sih? Bener. Kan kita manusia bukan robot kayak gitu, wajar. Kita manusia, kayak Boy. gitu. Bukan Bukan robot. Aduh. Semangat naik turun tuh wajar. Nah yang nggak wajar adalah turun. Itu gawat wajar tuh. banget, itu gawat. Perlu dicari tahu Gitu. tuh. Kenapa tuh? Wah sampai turun sampai kemana coba kayak gitu. Nah gimana sih cara kemudian bangkitkan lagi gitu untuk kemudian ketika lagi turun gitu ya. Semakin kita kemudian memiliki yang tadi gitu kenapanya kayak gitu ya, dan itu semakin dalam itu semakin punya sebuah energi kayak gitu. Kenapa sih kok saya mau begini terus dan segala macam kayak gitu. Saya jadi punya boleh cerita dikit. Boleh. Nah, Silakan. tempatnya ibu ini. Jadi Tafadol. ini agak pribadi nih ceritanya. Aman aja. Waktu itu saya SMA di sebuah SMA unggulan di Jakarta Utara di Tanjung Priok, anak Priok nih. Nah, Tempatnya Pak. Siapa Jangan dulu dah. Bahaya. lahir dan besar di Priok nih. Nah pada saat itu SMA saya, SMA negeri unggulan di Priok tersebut, silakan di googling SMA apa. Penasaran. Coba. Menerapkan sebuah sistem kalau kemudian telat itu tidak boleh masuk ke dalam sekolah kayak gitu. Nah singkat cerita saya telat, nggak boleh masuk ke dalam sekolah. Besoknya telat lagi. Besoknya telat lagi. Kayak siapa tuh? Nah, dan ketika udah berhari-hari nggak bisa masuk sekolah, ketinggalan pelajaran, dan itu udah kelas 3 ya. Kalau sekarang kan teman-teman menyebutnya tuh kelas 12 ya. Kalau dulu masih kelas 3 nyebutnya gitu 3 SMA. Nah saya melipir ke sebuah masjid yang dekat dari sekolah saya karena nggak boleh masuk kan. Nah saya berpikir di situ, waduh gimana nih udah kelas 3 kayak gitu, dan udah mau ujian juga kan gitu. Dulu ada UN gitu, dan kita juga mau UMPTN. Kalau dulu UMPTN namanya ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan kalau zaman dulu sekali gagal di UMPTN itu ngulangnya tahun depan. Nggak ada tuh yang namanya mandiri, nggak ada jalur ini jalur itu, nggak ada kayak gitu. Nah akhirnya ketika
ketika sendiri, nah saya berpikir di situ gitu, waduh gimana nih buat masa depan kalau telat mulu kayak seperti ini kayak gitu, mau jadi apa dan segala macam. Nah ketika di titik itu timbullah sebuah semangat gitu, oh nggak bisa kayak gini terus nih kayak gitu, harus kemudian memperbaiki diri. Nah momen itu tuh gitu, momen kesadaran kayak gitu, momen kesadaran itu ada sebuah titik balik seseorang kemudian akhirnya bisa memperbaiki diri. Tapi apakah setelah itu nggak down lagi? Ya down lagi juga. Tapi kemudian bagaimana menemukan titik kesadaran yang berikutnya kayak gitu. Turning point ya. Nah itu Betul. dia Menarik gitu. nih. Akhirnya setelah itu semangat tuh untuk kemudian belajar kayak gitu, dan ya alhamdulillah kayak gitu diterima di Fakultas Psikologi di universitas yang saya incar emang kayak gitu. Padahal dari kelas berapa ya tuh 1, 2, 3 mungkin itu kalau dulu masih ada sistem ranking ya teman-teman, kayaknya udah nggak pakai ya. Oh masih ada ya? Mungkin masih ada. Dulu sih masih ada. Oh, masih ada. Itu masih ada ranking. Ya. Dari sisi ranking itu ranking di bawah banget lah gitu, pokoknya dari bawah banget kayak gitu. Tetapi kemudian ketika ada sebuah titik kesadaran, mulai belajar, ya alhamdulillah gitu, dengan izin Allah bisa gitu. Titik kesadarannya itu kayak gitu, menggali ke dalam diri. Jadi yang berubah itu diri sendiri. Intinya itu sih, intinya itu. Jadi secara nggak langsung nggak bisa dari sini juga konsistensi kali ya. Iya. Konsistensi, kalau misalnya nggak konsistensi kayaknya susah. Betul. Ini ada hadisnya, Bro. Apa tuh bro? Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sampai dia merubah. Oke, jadi sih kayaknya emang yang agak berat dan aku gitu sih, apa terkait konsistensi dan mencari titik balik ya. Mungkin secara nggak langsung kayak dia sadar nih, ini titik balik ya. Tapi balik lagi nih terkait problemnya mungkin ya, yang misalnya nanti dulu dah, aku masih pengen nyaman dulu gitu ya. Awalnya azam dulu nggak sih? Azam. bertekad gitu ya. Oh, tekad. Oke, awalnya ya. Nah, tapi kalau misalkan saya boleh nanya nih ke Bro Adan, kan Bro Adan ini sebenarnya termasuk tadi tergabung dalam komunitas. Komunitas apa fighting ya bro ya? Fighting lagi bukan aja. ya? Ya benar ya, nggak apa. Nggak apa, benar. Ada jotos. Ada jotos. Ada Boleh. jotos. Ya, maksudnya kan itu juga bukan satu hal yang mudah gitu kan, buat balikin semangat ketika entah itu ketika kalah gitu kan, apalagi terpuruk kan. Pernah ada posisi kalau misalkan versi lu sendiri gitu kan, atau versi Bro Adan sendiri, gimana sih untuk menemukan titik balik dan bisa konsisten semangat tuh, prestasinya juga bukan kaleng-kaleng emang. Aduh, ada lagi aja. Nanti kita tampilin di belakang. Gitu. Gimana? Iya. Jadi ya itu dia sih, maksudnya kalau tadi bahasnya apa gimana dalam prestasi gitu kan ya. Ini pernah gue juga di satu sisi, ini gue pukulan ngapain gue begini ya, mendingan gue tidur di rumah ya kan, mending gue pukul-pukulan. Nah tapi ada momen dimana pelatih gue bilang kalau lu nggak keras di sini, ketika lu naik di atas ring itu lu kalah. Lu mesti keras di sini gitu. Nah, dan gue juga dalam diri gue seperti tadi ada azamnya, gue juga punya tekad gitu kan, kayak ketika gue udah mulai down nih, aduh gue ngapain sih pukul-pukulan dengan gue di rumah gitu kan. Karena gue punya tekad ya, gue ngelawan itu, nggak, gue harus bisa nih. Segini doang mah kecil, itu gue menanamkan hal itu di hati gue. Balik lagi ke strong way-nya tadi ya bang. Itu dia, ada question mark, big question mark, ini kenapa nih gue begini. Kenapa Gitu. harus begini? Gitu. Berarti tadi kalau misalkan dilihat juga kan tadi ada faktor eksternal dari pelatih mungkin ya. Betul. Ya, Itu tadi mungkin seperti Bu Rika bilang, ada support sistemnya, lingkungannya, komunitasnya. Adanya di mana sih Bu komunitas gitu? Bisa ya. Cuma memang yang bahayanya udah mana mager, temenannya juga sama orang mager. Udah gokil dah tuh. Bener, Gitu. ini bener. Repot bener dah kayak gitu. Dia ada ke warkop, begadang, Aduh. bangun subuh telat, janjian telat juga. Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh? Koleksi sendiri ya. Iya, sebenarnya sama gini-gini juga. Tadi bener ya Bu, ya, lingkungan itu merubah dan mindset kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tuh benar-benar ngubah atau masuk ke mindset kita Sengaruh itu sih. dari mindset ke pola pikir jadi tindakan. Ya benar. Sengaruh itu. Justru kalau kita mau kenal orang nih, terus kita pengen tahu dia seperti apa, kita tanya aja buku favoritnya apa. Kalau dia nggak bisa jawab, wah itu. Coba tanyain Bu, buku favoritnya apa? Kayaknya beda versi dah. Saya ketemu anak muda, saya tanya buku favorit kamu apa? Teman-teman tahu Death Note?
wah anaknya kesepian. Bener ternyata dia cerita, oh ternyata dia gini-gini. Oh ternyata dari buku itu mencerminkan gimana pribadi dia sebetulnya. Gitu ya. Wah, dia tahu. Dead Note membuat Nama siapa nih? Iksan, udah hati-hati lu San. Nama lagi ya. Gede. Jangan. Jadi dari hal istilahnya bisa dikatakan dari buku aja udah bisa lihat backgroundnya ya. Ada satu komunitas yang kita masuk itu ditanya dulu atau gini, dia harus menghatamkan buku ini baru bisa masuk komunitas itu. Waduh. Ada tuh. Waduh. Tapi anak sekarang suka baca buku nggak sih? Kayaknya enggak. Karena dibalikin bilang ada ini buku. Enggak. Gini bro, Indonesia aja tuh tingkat literasi berapa? Kita lihat di situ dulu aja, baru kita bisa ngeliat ini suka banyak buku nggak sih? Kita mau apa ini? Enggak, kita rajin baca. Mungkin kita harus refleksi diri. Kalau jujur memang menyakitkan brother, sudah lah gitu. Itu dia Mike dan tadi kalau misalkan dari beberapa background gitu ya terkait untuk menyemangati diri sendiri gitu kayaknya agak susah gitu kan. Tapi kembali lagi gitu, kalau emang lingkungan super pengaruh itu kira-kira bisa nggak sih kita nih sebagai anak muda gitu kan atau generasi sekarang yang mungkin bisa dibilang gampang terwarnai mungkin ya gampang terwarnai, kira-kira bisa nggak sih kita yang istilahnya warnanya udah kuat dan bisa mempengaruhi, katakanlah kita itu setetes susu lah di tengah kopi yang hitam gitu. Tapi kalau dari sisi psikologinya kira-kira memungkinkan nggak sih berubah yang tadi air yang keruh tadi jadi putih semua gitu? Bisa sih, kenapa enggak? Kayak gitu. Ini menarik Kenapa nih. enggak? Ini menarik nih, ini menarik. Kenapa lagi mental lagi gitu? Kayak sekarang makanya udahlah, kayak nggak bisa dah. Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kemudian sejauh mana tekad yang kuat tadi kayak gitu, dan juga kemudian sejauh mana dia memang memiliki gitu ya sebuah keyakinan gitu kan. Kita kalau mau jalan kan kita udah ngeliat dulu tuh di depan ada apa, sehingga kemudian kita jalan ke situ gitu. Tapi kalau dia juga kayaknya bisa nggak ya, wow udah deh gitu, itu udah agak lemah dah kayak gitu. Lihat ada apa di depan, terus ya udah dia pede aja ke arah sana kayak gitu. Jadi ada sebuah cerita nih kayak gitu. Ada seseorang yang kemudian dia menggali. Orang-orang pada ngeliat ngapain sih menggali kayak gitu. Dia bikin sebuah saluran air. Terus di sini ada sebuah bukit. Ya, di balik bukit itu ada kemudian kali ya gitu untuk bisa mengairi ladang sebelah sini. Itu jauh banget ke bukit, tapi dia tiap hari menggali. Orang-orang pada bilang ngapain gitu, nggak bisa. Tapi dia konsisten melakukan penggali sampai menembus bukit, sampai menembus ke sebelahnya, sampai air bisa dialiri. Baru orang lain pada ikut. Oh ternyata bisa ya. Yang lain belum bisa lihat tuh. Nah yang ngegali itu udah bisa lihat kayak gitu. Kemungkinannya bisa kayak gitu. Sebenarnya bisa aja sih kayak gitu. Tapi sejauh mana? Yang baru belajar jalan kayaknya. Anak belajar jalan kalau nggak dimulain dia nggak akan bisa sampai bisa lari kayak sekarang. Iya. Dan mungkin disadari atau tidak, kita nih gitu ya, kita ketika mengalami sebuah kegagalan itu mencoba lagi untuk hal yang baru, udah kebayang-bayang kegagalan yang lama kayak gitu sebelumnya. Nah, gagal move on. Jadi bikin semangatnya jadi berkurang, udah kayaknya nggak bisa juga deh kayak gitu. Kayaknya nggak bisa juga gitu. Padahal kemudian kalau itu ditutup dengan lembaran yang baru bisa-bisa aja kayak gitu. Tapi pengalaman kegagalan itu kadang bikin orang jadi merasa kayaknya nggak bisa gitu ke depan kayak gitu, sudah nyerah duluan. Ini ada kaitan dengan mindset juga ya. Ya. Itu dia. Tadi ditambah omongan-omongan orang. Nah itu dia juga. Ya, kayaknya Itu dia. tantangan anak muda sekarang tuh kayaknya kalau ngomong itu kurang diayak ya kayak gitu. Aduh. Nyindir teman nyindir kita. Nyindir kita. Islam bebas berpendapat ya. Freedom of speech. Freedom of speech. Blunder. Jadi bikin seseorang jadi down juga kayak gitu dengan di komentar. Padahal kemudian kalau diberikan komentar yang semangat gitu, mungkin ya bisa jadi lebih semangat kayak gitu. Jadi yuk kita saling komentar yang semangat ya, jangan komentar yang negatif-negatif. Coba. Kita saling semangatin. Biasakan tuh. Mungkin sedikit pertanyaan terakhir ya sebelum kita mulai tarik kesimpulan nih. Jadi kan bicara juga ada banyak yang menarik ya teman-teman yang bisa mempelajari. Ini salah satu hal yang penting dan mungkin bisa jadi pengaruh ya. Dan di mana mungkin dari sisi perempuan nih saya mau nanya ke Ambu gitu kan.
dari sisi perempuan mungkin remaja-remaja atau misalnya muda-muda perempuan yang katanya lebih mengutamakan soal perasaan. Nah, perasaan ini sebenarnya kan yang tadi balik lagi inner atau semangat dalam diri kan. Itu istilahnya gimana sih cara dari versi Ambu sendiri deh untuk mengatasi menyingkirkan mungkin ya agak sedikit menyingkirkan atau mungkin ada cara lain gitu. Kalau katanya nih, katanya. Balik lagi katanya. Ya banyak nih katanya. Kan blunder bang, jangan pasti banget. Katanya kalau perempuan tidak disibukkan dengan aktivitas yang positif, dia akan disibukkan dengan perasaan. Jadi sibuk aja terus gitu. Karena ini pengalaman pribadi saat Ambu tidak menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Tahu nggak sih cemburuan dulu sama suami? Oh iya. Suami baru pulang baru telat 5 menit jadi kemana? Gitu kan? Jadi bawa pakai yang tadinya nggak pakai minyak wangi terus pakai minyak wangi. Kok pakai minyak wangi gitu? Kalau udah kita sibukkan diri sama diri sendiri, bahkan untuk SMS atau WA atau itu lupa banget untuk hubungin suami. Kadang suami gini, oh iya ya kalau udah sibuk tuh aku lupa apa gitu. Jadi benar harus disibukkan sama hal-hal positif, jangan sampai yang negatifnya itu masuk, karena hal-hal negatif itu masuk di saat waktu luang. Itu bahaya banget itu ya. Kalau saya, dari sisi Burika kan seorang psikolog yang mungkin lebih dalam lagi untuk Jadi kalau dari sisi psikolog sendiri bener nggak sih Bu terkait itu perempuan lebih mengutamakan perasaan dan mungkin ada pengaruhnya nggak sih buat perkembangan dirinya gitu? Kita mungkin melihatnya tidak hitam putih gitu ya. Oh iya benar. Memang benar, mungkin perempuan lebih banyak penggunaan perasaan daripada logika dibanding dengan laki-laki. Memang benar mungkin. Tetapi kemudian tetap loh perempuan juga bisa mengembangkan kemampuan dia berlogika kayak gitu. Dengan dia banyak berpikir, dengan dia kemudian banyak membaca, banyak berdiskusi, akhirnya sisi-sisi dari dia berpikir kritis, berlogika itu bisa tumbuh kayak gitu. Mungkin selama ini banyak berkutatnya dengan perasaan, ketika ya bergaulnya juga yang kedepankan perasaan aja gitu, baper-baperan kayak gitu. Akhirnya itulah yang tumbuh subur kayak gitu. Lah tetap bisa gitu. Kemudian perempuan diasah secara kemampuan berpikir logikanya. Walaupun memang tetap kita harus bilang bahwa memang ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Justru itu yang bikin indah gitu, perbedaan itu kayak gitu. Kalau dua-duanya tingginya logika nggak ada perasaan tuh garing banget sebuah hubungan gitu. Benar, sepakat. Iya. Atau dua-duanya cuman berperasaan, ada gimana? saat saya terlalu maraton nonton apa gitu ya yang ngaruh banget. Ngaruh banget memang kayak gitu. Kayaknya bukan perempuan doang ya, kayaknya Enggak sih. Gua enggak ya. Enggak tahu yang lain. Gua enggak tahu yang lain. Gua tahu yang lain. Oke, teman-teman mungkin tadi udah lihat beberapa ya ilmu-ilmu yang bisa teman-teman diambil, semoga bermanfaat. Mungkin terakhir untuk terakhir kali dari masing-masing dari Ibu, Ambu dan Bang Adan, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang gitu? Ya. Anak muda itu kemudian punya kekuatan fisik, dan dengan kekuatan-kekuatan yang dia miliki, fisik, akalnya kayak gitu, seharusnya menggunakan waktu muda itu untuk banyak-banyak beramal, banyak-banyak berbuat kayak gitu, banyak-banyak berkarya yang nanti akan dia petik gitu ketika kemudian dia berusia nanti. Orang yang berusia itu bagaimana dia muda kayak gitu. Orang muda ini bagaimana ketika dia kecil kayak gitu. Semua tuh saling berkesinambungan. Makanya selagi masih muda gunakanlah gitu waktu mudanya. Walaupun sih memang ada kekurangan anak muda dibandingkan dengan orang tua. Orang tua pernah muda. Anak muda belum pernah tua. Kayaknya agak sulit juga itu ya. Kuncian sih. Kunciannya itu sih. Biasanya udah oke siap gitu. Kuncian itu sih. Ya, Jadi jangan sia-siakan waktu mudanya gitu ya. Oke, terima kasih dari Ambu mungkin Tadi pesan-pesannya. sebetulnya udah masuk ke kan tadi yang awal, pilih bacaan, pilih tontonan, pilih yang didengar, pilih lingkungannya. Itu akan mempengaruhi siapa kamu. Saat kamu sudah merubah mindset, berubah perilaku, dan akan jadi pola hidup serta kebiasaan yang akhirnya jadi tadi kebiasaan-kebiasaan kita nanti tuanya menjadi apa sih? Itu yang menentukan sekarang ini masa-masa muda. Dan itu bukan buat muda doang ya Bu ya, kayaknya kita juga perlu kayak gitu. Sepanjang hayat. Panjang hayat. Betul. Jadi pilih tontonan yang baik teman-teman gitu kan. Jangan sampai ngaruhin ke pribadi kalau misalnya negatif.
Yang terakhir dari Bang Bang ada. Bang dia Bung tapi Bung dia Bung banget. Iya Bung, oke. Iya, Bang ada. Ya, sila. Jadi pesannya satu aja ya. Jadi anak muda tuh harus punya peran, harus berani ambil sikap, gitu ya. Jadi untuk bisa membawa perubahan ke depannya, untuk bisa jadi pemimpin. Dan satu lagi, brother, Apa tuh? pemimpin itu influence, not position, gitu ya. Itu pesan gua. Keren. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nambah lagi boleh nggak sih? Minta apa guys? Silakan kamu. Tapi lupa. Udah mungkin kita aja dari chat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.